Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat 25 Februari 2022. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Markus, bab 10 ayat 1 sampai 12. Mari kita dengarkan bersama. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, bacaan Injil hari ini sangat jelas berbicara mengenai kekudusan perkawinan. Tuhan Yesus menerangkan dengan sangat tegas bahwa tidak ada perceraian di dalam perkawinan yang kudus. Hal ini diterangkan kepada para muridnya yang mau mendalami maksud jawabannya kepada orang-orang Farisi yang datang bertanya dengan maksud untuk mencobai dia. Kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Dengan rinci, Tuhan Yesus menguraikan bahwa sejak awal mula dunia ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Dan bagi mereka yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan suci, mereka sungguh disatukan menjadi satu daging oleh Allah, sehingga tidak boleh diceraikan. Kenyataan bahwa di dalam kehidupan orang Israel waktu itu ada praktik perceraian dengan memberi surat cerai, Tuhan Yesus menerangkan bahwa hal itu terjadi karena ketegaran hati mereka. Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, dengan penjelasan ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita sebagai manusia harus bijaksana dalam memanajemen hidup kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sejak awal mula dunia ini, perkawinan itu suatu ikatan yang suci karena dipersatukan oleh Allah, sehingga tidak boleh seenaknya saja diceraikan oleh manusia. Oleh karena merupakan suatu ikatan suci, maka apapun persoalannya, maka manusia manapun juga tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menceraikannya. Tuhan Yesus menghendaki agar jangan sampai masalah-masalah dalam rumah tangga kita masing-masing memecah, memutus, dan menceraikan ikatan suci yang telah dikukuhkan oleh Allah. Oleh karena itu, ada satu hal penting yang perlu selalu ada dalam membangun suatu ikatan perkawinan yang kudus, yaitu tindakan mencintai harus selalu dibarengi dengan kesiapsediaan untuk mengampuni.
Mencintai berarti siap untuk mengampuni. Karena dalam mencintai selalu ada potensi tuntutan untuk berkorban, bahkan terbuka pada kemungkinan disakiti dan dikhianati. Secara sederhana dapat kita katakan demikian. Setiap kali kita memutuskan untuk mencintai, pada saat yang sama kita harus siap berkorban, siap tersakiti, dan siap dikhianati. Atau dengan rumusan lain kita dapat mengatakan, jika orang tidak siap untuk berkorban, tidak siap untuk tersakiti, dan tidak siap dikhianati, lebih baik bagi orang itu untuk tidak mencoba-coba untuk mulai mencintai. Terdengar agak aneh, tetapi itulah kenyataan hidup yang harus kita siapkan ketika kita mau membangun suatu ikatan cinta, baik ikatan cinta perkawinan maupun ikatan kehidupan bersama lainnya. Saudari-saudara pecinta insan yang terkasih, apapun bentuk dan jalan kehidupan yang kita pilih, baik hidup perkawinan suci maupun bentuk hidup bersama lainnya, hendaklah selalu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa setiap kali kita memutuskan untuk hidup bersama dengan orang lain, selalu harus disertai dengan hati yang siap untuk mengampuni, sehingga ketika muncul masalah-masalah dalam hidup bersama yang membuat kita terluka, maka kita telah siapkan obat mujarab untuk menyembuhkannya. Ingatlah bahwa luka cinta dalam hidup bersama hanya bisa diobati dengan kesiapsediaan untuk mengampuni. Tuhan memberkati.